Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nirwan Ahmad Afif dengan NPM 52007110488. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penjelasan dari UAS soal UAS Big Data dan Data Analitik Program Studi Teknik Elektro. Baik, untuk langsung saja yang pertama. Jadi, menjelaskan maksud dan langkah-langkah dari proses di bawah ini dilakukan untuk data teks di atas. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 operator, yaitu dokumen, tokenize, dan juga stem. Langsung saja kita masuk ke Rapid Magnet lebih dahulu. Kita cari operator create dokumen. Nah, kemudian kita copy data data teks yang ada di soal. Kemudian kita pastekan ke operator create dokumen. Kemudian ini hasilnya, kalau kita running, hasilnya terlihat. Jadi data teksnya ini sudah diubah dan bisa diolah dengan operator-operator yang lainnya. Kemudian di sini ada operator tokenize. Jadi operator tokenize ini digunakan untuk melakukan proses tokenisasi dari data teks yang sudah kita inputkan pada operator create dokumen. Misalnya di sini kita running. Nah, di sini untuk setiap kata itu sudah dibagi-bagi menjadi token masing-masing. Jadi untuk satu data teks yang sudah kita punya ini sudah dibagi-bagi berdasarkan setiap kata yang dipisahkan oleh karakter spasi. Jadi itu dari proses tokenisasi. Dan yang selanjutnya ada operator stem porter. Nah, operator stem ini digunakan untuk proses stemming, di mana untuk setiap kata yang sudah ditokenisasi, untuk semua imbuhan baik itu prefiks, sufiks, dan lain-lainnya itu akan dihapus, sehingga hanya meninggalkan kata dasarnya saja. Contohnya di sini ada appearance, di mana kata dasarnya adalah appears, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya dari 3 proses ini adalah data dokumen yang sudah kita inputkan akan melalui proses tokenisasi, di mana data teks ini dipisahkan menjadi karakter yang lebih kecil, yang berupa kata-kata yang dipisahkan oleh spasi, dan kemudian di proses stemming menghilangkan imbuhan-imbuhan dari setiap kata yang sudah ditokenisasi. Jadi itu saja untuk nomor 1. Kemudian kita nomor 2. Jadi di sini kita mengambil data dari Twitter berupa climate and weather. Jadi saya di sini ada 3 proses untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertama, kita akan mengambil data dari Twitter dengan keyword di sini ada climate and Twitter, dan minimal itu 500. Di sini kita coba kasih limit 1300. Jadi data yang akan kita ambil yang berhubungan dengan query climate and weather ini hanya akan ditambahkan 1300 saja. Di sini kita coba untuk hasil running awalnya atau data sebelum diolah. Kita coba. Oke, jadi di sini ada 1300 example set dari data Twitter yang sudah kita cari. Oke, menuju selanjutnya di sini ada subproses. Jadi operator subproses di sini kita gunakan untuk yang pertama ada select attribute. Jadi di sini kita akan memilih atribut apa yang akan kita tampilkan untuk diolah menggunakan operator-operator lainnya. Di sini kita pilih single, dan atribut yang kita gunakan adalah atribut text. Yang isinya adalah data utama yang akan kita olah untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada 6 operator replace.
Yang pertama di sini untuk menghilangkan data retweet. Yang kedua di sini untuk menghilangkan data URL HTTPS. Mengapa di sini menggunakan dua? Jadi menggunakan dua model yang berbeda. Sehingga ketika salah satunya itu tidak berfungsi, masih bisa di backup oleh yang lainnya. Terus yang keempat di sini untuk menghilangkan hashtag, yang kelima di sini untuk menghilangkan ad, dan yang terakhir di sini untuk menghilangkan simbol dan lain-lain. Nah, di sini ada trim, filter example, dan juga remove duplicate. Filter example di sini kita gunakan untuk menampilkan data teks yang tidak ada missingnya. Jadi semua data teks yang masih memiliki missing itu akan di-filter. Kemudian remove duplicate karena hasil dari filter example ini tidak menutup kemungkinan masih banyak data-data yang duplikat. Maka di sini kita menggunakan operator remove duplicate dengan atribut filter type-nya single dan atribut yang digunakan adalah sama, yaitu teks, untuk menghapus data-data yang duplikat. Sehingga ketika ada satu data yang ditampilkan berulang kali, di sini hanya akan dibaca satu kali. Dan yang terakhir di sini ada operator write Excel. Sebenarnya kita akan mengekspor data dari proses yang sudah kita lakukan ini menjadi file Excel. Kita pilih tempat kita menyimpan, dan kita klik open dan kita running. Maka datanya nanti akan tersimpan di repositori seperti ini. Dan ketika datanya kita buka, itu akan seperti ini tanpa adanya operator sentimen terlebih dahulu. Maksudnya adanya atribut sentimen. Jadi yang akan ditampilkan di sini hanya ada atribut teks dan juga ID-nya saja. Oke. Itu untuk yang A dan juga B ini sudah terjawab untuk mendapatkan visualisasi data. Kemudian yang ketiga kita akan membuat sentimen analisis menggunakan kasus climate and weather untuk menampilkan ujaran positif. Jadi untuk sentimen analisis yang akan kita gunakan di sini, kita akan menganalisis tanggapan atau ujaran yang ada pada atribut teks ini positif atau negatif. Jadi di sini kita memberikan label satu persatu seperti yang di sini saya sudah memberikan sentimen untuk setiap data, ada data teks. Nah, di sini kan datanya ini sangat banyak sekali ya. Di mana di sini ada 1000 sekian data. Jadi kita tidak perlu membuat sentimen seutuhnya atau semuanya. Jadi di sini kita membuat contoh. Misalnya di sini saya ada di sini ada 300 data yang saya beri sentimen. Kemudian untuk data yang belum di sentimen ini akan kita sentimen otomatis menggunakan algoritma naive Bayes di RapidMiner. Oke, jadi kalau udah di sentimen seperti ini, kita save, kemudian kita close, dan kita masuk ke proses yang kedua, di mana di sini kita akan menerapkan algoritma naive Bayes kepada data yang sudah kita beri sentimen. Jadi yang pertama di sini ada operator Excel. Kita masukkan data Excel yang sudah kita simpan, yang sudah ada sentimennya. Kita next. Kemudian untuk atribut sentimen ini kita change role menjadi label. Oke, lalu finish. Kemudian ada filter example. Di sini kita akan menampilkan data sentimen yang is not missing. Artinya kita hanya akan menampilkan data-data yang pada atribut sentimennya itu tidak missing. Artinya sudah kita isi dengan sentimen. Oke, kemudian kita ubah tipe data nominal to text dan memasuki di sini ada operator proses document data. Di sini ada 4 proses yang seperti di sini ada tokenize yang saya jelaskan nomor 1, dan transform case untuk mengubah semua karakter menjadi lowercase. Kemudian ada filter stopwatch dictionary untuk penggunaan kamus untuk setiap bahasa dari data teks yang sudah kita ambil. Dan filter token di sini untuk memfilter token hasil dari tokenisasi. Jadi minimal karakter yang akan ditampilkan ada 4 karakter dalam satu kata.
dan maksimal yang akan ditemukan adalah 25 karakter dari satu kata untuk setiap token. Oke, kemudian di sini ada operator net bias, yang mana di sini ada dua output. Di yang output yang pertama terhubung kepada store bias, di mana store bias ini adalah hasil dari modifikasi atau hasil dari algoritma net bias-nya. Jadi bukan berupa data, tetapi berupa algoritmanya. Kemudian store latihan ini baru berupa datanya. Data dari output tapi belum diaplikasikan net bias-nya. Kemudian kalau sudah, ini kita simpan ke bagian data, kemudian kita oke. Begitu juga dengan yang store latihan, kita simpan di folder yang sama, kemudian kita running. Dan setelah di running, pada di sini sampel dan data, ini misalnya data di sini sudah tersimpan latihan UAS 2 dan juga net bias UAS. Jadi file net bias ini adalah file algoritmanya, sedangkan latihan UAS 2 ini adalah file hasil dari pembacaan Excel dari pembacaan file Excel dengan sentimen sudah kita buat dan juga setelah melewati proses filter example dan lain-lain. Oke, kita masuk ke proses yang ketiga. Nah, untuk proses yang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu ada proses pada penerapan bias prediction model, di mana kita akan menerapkan algoritma bias terhadap input dokumennya nanti. Kemudian yang kedua di sini ada filter. Jadi proses ini digunakan untuk memberikan filter terhadap data yang sudah kita aplikasikan terhadap algoritma net bias untuk mendapatkan ujaran tanggapan positif atau negatif dari berdasarkan sentimen yang sudah kita buat sebelumnya. Ini untuk read Excel, filter example, dan nominal to text, dan juga proses dokumen. Ini prosesnya sama seperti proses 2 tadi. Di sini juga ada tokenize, transform class, filter topo, dan juga filter token. Nah, kemudian hasil dari read Excel dan juga 3 operator ini akan kita gabungkan dengan retrieve UAS. Jadi sebenarnya read Excel dan untuk proses 4 proses ini dan juga hasil dari retrieve UAS ini sama saja, tetapi untuk retrieve UAS ini sendiri sudah kita olah lagi dengan menggunakan operator bias naive-nya, seperti naive bias seperti pada proses kedua tadi. Nah, kemudian kedua data ini kita gabungkan dengan menggunakan operator union. Di sini kita misalkan di sini kita disable dulu, dan ini juga kita disable. Jadi seluruh kemudian kita pilih yang union. Kita running apakah masih ada kendala dalam prosesnya atau sudah berhasil digabungkan. Kita lihat sebentar. Oke, jadi datanya ini sudah berhasil kita gabungkan ya. Nah, mengapa di sini nilai sentimen banyak yang masih tanda tanya? Karena di sini kita belum menerapkan algoritma dari Bayes naif menggunakan algoritma Bayes naif yang sudah kita simpan tadi. Jadi data yang sentimen ini masih berupa data aslinya, di mana data aslinya itu masih terdapat banyak sekali missing. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada filter example. Filter example di sini sama seperti filter example yang digunakan sebelumnya ini. Jadi di sini kita akan menampilkan data pada sentimen yang is missing. Artinya kita akan menampilkan data sentimen yang dia masih missing, artinya belum ada sentimen.
Makanya kalau di sini tadi settingannya sama, is missing, makanya output dari hasil union ini tadi untuk sentimennya itu masih missing semua. Kemudian di sini ada replace missing value untuk menghilangkan nilai missing, dan juga ada operator apply model di sini untuk menerapkan algoritma Bayes naif yang sudah kita simpan untuk data yang sudah kita gabungkan tadi. Jadi di sini ketika ada kemiripan antara data yang sudah ada kemiripan karakter dari data yang sudah kita olah sebelumnya ini dengan data yang sudah kita save berdasarkan naive Bayes ini, maka dia datanya itu akan dibaca sebagai sama. Misalnya untuk data yang ada dua data A dan B, dan ada data C dan juga D, di mana C ini memiliki kemiripan dengan A, maka untuk sentimennya itu akan mengikuti sentimen data A. Begitu juga yang B. Jadi kita coba running untuk hasil dari algoritma naive Bayes untuk data yang sudah kita olah dari sentimen ya, yang sudah kita sentimen. Nah, tunggu sebentar. Oke. Jadi di sini untuk sentimen yang masih kosong itu sudah diisi dengan prediction sentiment. Saya ini negatif untuk data teks yang ini, yang pertama. Artinya, untuk data yang belum memiliki sentimen ini, data teks yang pertama itu memiliki kemiripan dengan salah satu data yang telah kita sentimen negatif. Makanya di sini untuk prediction sentimennya adalah negatif juga. Kemudian kita lakukan di sini ada proses untuk memfilter tanggapan positif. Kita enable aja semuanya. Nah, hasil dari algoritma naive Bayes ini kita hubungkan ke proses filter ya. Kemudian di sini operator digunakan pertama adalah set row. Jadi kan nantinya kita akan menggabungkan data dari aplikasi algoritma Bayes naif ini dengan kita akan gabungkan dengan data retrieve pelatihan UAS yang sudah kita simpan. Nah, jadi untuk menggabungkannya, kedua data ini harus memiliki kesamaan dari atribut yang akan digabungkan. Jadi central untuk atribut dan prediction sentiment di sini kita mau mencek label supaya sama seperti data sentimennya. Jadi kan untuk data sentimen dari retrieve pelatihan UAS ini adalah label ya. Coba kita buka. Nah, data sentimen ini kan berupa label ya. Nah, untuk kita menggabungkan data sentimen dari latihan ini dengan data hasil dari Bayes naif ini dengan dari naive Bayes ini untuk data prediction sentiment ini yang akan kita gabungkan dengan sentimen dari data retrieve latihan ini yang sentimen, maka harus memiliki role yang sama. Makanya di sini set role kita predictionnya kita ganti menjadi label supaya sama seperti latihan UAS, dan untuk sentimennya kita ubah ke regular. Jadi dia tidak menjadi special attribute lagi. Kemudian select attribute subset. Di sini kita akan menampilkan semua data kecuali sentimen. Jadi sentimen kita tinggalkan, kita apply dan rename. Dan rename di sini rename di sini digunakan untuk mengubah operator prediction sentiment menjadi sentimen. Jadi nanti sama dengan ini. Atributnya sama antara hasil outputnya ini dengan retrieve latihan UAS. Di sini kita coba lihat apakah sudah berhasil digabungkan atau masih ada masalah. Kita coba running.
Oke, jadi data prediction sentiment dari data yang sebelumnya kita olah itu sudah digabungkan dengan atribut dengan data yang retrieve pelatihan berdasarkan sentimennya. Jadi data yang awalnya yang kita olah sebelumnya itu berjumlah 800, setelah digabungkan dengan retrieve dari pelatihan itu menjadi 1171. Oke. Nah, karena hasil resultnya ini masih sentimennya ini masih bercampur antara positif dan juga negatif. Sedangkan di soal diminta hanya untuk menampilkan sentimennya itu positif. Jadi di sini kita menggunakan operator replace missing value dan juga filter example. Replace missing value ini digunakan untuk berjaga-jaga apabila hasil dari penggabungan ini masih ada nilai atau ada data yang masih missing. Kemudian filter example, di sini kita akan memfilter berdasarkan atribut sentimen equals positif. Artinya kita hanya akan menampilkan data yang pada atribut sentimennya itu bernilai positif. Kita coba running kembali, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita lihat. Dan di sini terlihat di bagian sentimen semuanya positif. Artinya kita sudah filter yang akan ditampilkan di sini adalah yang positifnya saja. Dengan data awal yang jumlahnya 1100 sekian, yang itu berupa campuran ya antara sentimen positif dan negatif, sekarang menjadi 683 data saja, semuanya sampelnya sudah sentimennya sudah positif. Karena kita lihat di sini untuk data dari sentimen, data statistik yang bernilai negatif itu 0, dan semuanya itu bernilai positif. Yang negatifnya 0 dan semuanya positif. Oke, jadi begitu saja untuk soal yang nomor 2. Jadi penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.